orang meninggal dalam kubur, betul? Oke, saya sebagai orang Kristen. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Ya, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Halo Pak Kalam. Ya, halo. Iya. Kenapa kecil suaranya ya? Besar kok, besar. Ya, oke. Pak Ibnu Kalam, bagaimana ini? Apakah Anda masih juga... Begini dulu. Tadi Ya, itu Pak Rahmat dia ngomong, coba cari Kristen di dalam Al-Quran. Bingo. Tidak ada. Begini. Justru Allah tidak maha kuasa. Karena tidak mampu ngomong Kristen. Sebentar, ini Anda kan Muslim kan? Iya kan, kul haqqu walau kana murrang. Katakan yang benar sekalipun pahit akibatnya. Berat ini Oke. saudara sudah. Iya, jadi begini Pak Kalam. Ya. Iya. Jadi di sini masalah yang terbesar adalah begini. Terkesan di dalam sebuah hadis Muhammad tidak mengerti makna dari tauhid. Ya, maksudnya begini ya, karena pada waktu itu ya persoalan tauhid itu yang menyembah berhala ke Ka'bah itu yang diutamakan. Ya, yang penting kamu tidak menyembah berhala, tidak walaupun berzina, ya. walaupun mencuri. Makanya nanti ada purgatori kayak di Katolik itu. Wow. Kan masuk pasti kamu mendatangi Ya, neraka, begini Pak Kalam. pasti kamu mendatangi neraka. Baik. Jadi yang bertauhid dan dia berzina, dia akan dilakukan pensucian dosa di penyucian neraka. dosa. Baik. Setelah dicuci dosanya baru masuk surga. Baik. Jadi begini Pak Kalam, begini. Pertama-tama Muhammad itu diyakini oleh orang Islam adalah seseorang yang paling mengerti ajaran agama Islam. Bahkan dia dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Tentu saja penjelasan dari Muhammad tentang agama Islam itu adalah penjelasan yang paling tertinggi. Betul? Iya. Nah, sekarang begini. Banyak orang di zaman sekarang ini tahun 2025, orang masih juga tidak mengerti apa itu penyembahan berhala. Di dalam hukum yang pertama di dalam 10 hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul. Nah, apa maksudnya? Banyak orang berpikir berhala itu hanya patung-patung tuangan. Banyak orang, kalau saya nggak sujud membungkuk-bungkuk sama pohon sama batu, berarti saya nggak menyembah berhala. Jangan salah. Berhala zaman sekarang bukan kayak begitu lagi. Betul. Berhala yang paling besar di dalam hidup seorang manusia itu adalah iblis, yang kepadanya Anda mengikuti. Jika Anda mendengarkan iblis, jika Anda mengikuti iblis dengan berzina, dengan mencuri, dengan bersaksi dusta, sesungguhnya Anda telah menjadikan iblis itu sebagai ilah, sebagai Allah lain di samping Tuhan yang benar. Betul? Tapi ada yang lebih sederhana lagi untuk menjelaskan. Silakan. Kalau ada orang yang membela satu kesebelasan, misalnya Persebaya dia bela, sampai mati-matian, maka Persebaya itu adalah Tuhannya. Iya. Karena dia bersedia mati demi Persebaya. Ya, makanya di dalam Al-Quran, hidupku sesungguhnya hidupku, solatku, matiku hanya untuk Allah. Betul? Ya. Iya, betul. Kalau Anda hidupmu, matimu selain daripada untuk Allah, sesungguhnya Anda telah musyrik.
Jadi nggak sesimpel itu, Ferguson. Nggak sesimpel itu. Penyembahan berhala itu tidak sesimpel Anda bungkuk-bungkuk di depan patung, bakar-bakar minyak di depan pohon besar. Nggak sesimpel itu, Ferguson. Penyembahan berhala sesungguhnya itu Anda melakukan keinginan-keinginan dosa. Anda menjadi hamba dosa dengan cara Anda mencuri, dengan cara Anda bersaksi dusta, korupsi dan lain sebagainya. Nah, sekarang di dalam sebuah hadis, Pak Kalam, ada hadis yang berkata, jikalau seseorang itu tidak menyekutukan Allah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap dia masuk surga. Setelah bagaimana itu, Pak Kalam? Setelah di purgatori. Tapi di sini tidak ada, Pak Kalam. Pak Kalam juga jangan jadi orang yang tukang nambah-nambahin. Ya betul, kan ada penjelasannya di ayat Al-Quran. Masalahnya begini, Pak Kalam. Di dalam Al-Quran ini info terbarunya. Di dalam hadis ini info terbaru. Nih, Pak Kalam ya. Ini lebih baru daripada Al-Quran, Pak Kalam. Nih, sebentar ya. Nih, saya tunjukkan. Ini banyak orang muslim tidak tahu ini info terbaru. Nih, update-nya. Oh, Anda. Nih, lihat ya. Saya katakan, kalau tidak ada kata-kata terbaru, Pak Kalam bisa ngomong begitu. Tapi di sini tidak ada. Ini lihat nih. Nih, lihat ya. Lihat nih, Pak Kalam. Sahih Bukhari 1161. Lihat. Nih. Nih ya, telah menceritakan kepadaku dan seterusnya nih. Kita masuk ke matanya saja nih, lihat ya. Baru saja. Perhatikan Pak Kalam. Baru saja terupdate nih Pak Kalam. Jangan salah. Terupdate. Ya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku. Ya, yaitu Jibril. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah. Perhatikan kata-kata sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Muhammad menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi di dalam pikirannya Muhammad, orang itu bisa dia di detik yang sama tidak menyekutukan Allah, tapi dia berzina dan mencuri. Makanya saya bilang Pak Kalam, hadis ini menggambarkan seolah-olah Muhammad tidak mengerti esensi daripada tidak menyekutukan Allah. Betul? Tidak seperti itu. Itu kan bukan hanya ada satu aturan supaya orang masuk surga atau masuk neraka. Ya, saya dukunglah di TV. Sudah. Ya. Oke, begitu Pak Kalam ya. Ya, ada purgatori, ada purgatori. Oke, Pak Kalam ya. Kalau di dalam iman kami tidak percaya dengan hal seperti itu. Kalau orang masuk kepada penghukuman, dia masuk kepada penghukuman kekal. Oke, terima kasih ya Pak Kalam ya. Artinya begini Pak Kalam, dan kepada teman Putra Zigen. Ya, saya cuma mendengar Anda ini suara Anda macet-macet ini Putra Zigen. Anda menganggap ya gini. Suara Anda macet-macet. Coba perbaiki dulu sinyal Anda. Edis yang sok tahu dan sok pintar, oke? Gini. Sok tahu saya dan mendengar sok Anda ini seakan-akan paham dari ini. Anda pakai kacamata, saya juga pakai kacamata. Anda punya telinga, dengarkan saya ngomong. Silakan. Kan Anda ngomong apa yang Anda ngomong tadi, gitu kan? Ini mustahil Anda menjadi seorang Muslim tapi tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani, betul? Ya, ada kisahnya Anda belum paham, makanya Anda terlalu pintar. Terus di mana salahnya saya? Bahwa enggak, seakan-akan Anda mengatakan bahwa Muslim itu memusuhi semua. Enggak, tidak semua memang itu. Betul gimana? Menurut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan jika Anda berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani? Anda tidak pernah mengenal kisah tentang siapa pembantu Rasulullah, Abdul Qudus. Anda tidak mengenal siapa itu pendeta Yahudi. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda perbuat ketika Anda berjumpa dengan Yahudi atau Nasrani?
Ketika mereka tidak memerangi umat muslim, kami wajib. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Mana ayatnya? So tahu aja Anda. Nggak dijelasin aja ayat sama Anda nggak ngerti. Ya sudah. Kalau nggak tahu ayatnya di bawah saja. Anda nggak tahu di mana. Kata Muhammad, jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada di situ. Jika kamu bertemu dengan Yahudi di jalan, dan jika mereka memerangi kamu, nggak ada. Nekat yang nyata kamu namanya begitu, menambah-nambahi. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam hadismu. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam kitab kalian. Kalian sendiri malah melintir-melintir isi kitab kalian. Yuk, silakan. Gimana ini muslim yang mengerti agama Islam nih? Yang datang dari tadi tukang ngarang bebas, ya kan? Tolong yuk, yang datang kemari pastikan Anda itu punya pengetahuan tentang agama Islam, ya. Oke, ada Red Management. Oke, Red Management ID. Silakan nyalakan kamera Anda, bro. Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan. Kita kasih naik ada Jufri. Ya, silakan Bang Jufri, nyalakan kameramu. Jufri? Salam Bang. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya sudah mengirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Gini saja Bang. Oke, baik ya. Anda sudah malu jadi orang Islam? Tidak malu Bang. Oke, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja ya. Oke ya, kita kasih turun. Aduh, sebentar, ini kenapa ini kok nge-lag begini. Oke, kita kasih naik ada Nong Chandra. Iya, selamat malam Nong Chandra. Jangan tukang marah-marah ya, muslim-muslim. Ayo, datang diskusi kita gitu loh ya. Saya tunjukkan, buktikan bahwa ajaran agama Islam itu benar gitu loh. Ya, Nong Chandra, silakan. Nong Chandra. Halo. Oke, macet lagi ya. Macet, kita turunkan kembali. Kita kasih naik ada Andreas. Ya, selamat malam Andreas. Muslim Bang? Andreas. Sorry, bang, kepencet. Oke, baik, saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman, tolong ya, tolong berikan kesempatan kepada Muslim supaya mereka naik, supaya mereka diberikan panggung, supaya mereka datang mengklarifikasi, supaya mereka datang menjawab. Kita kasih mereka kesempatan ya. Jangan seperti channel sebelah, channelnya Abdul Somad. Bahas Bible ya, tapi nggak ada orang Kristennya di situ, nggak ada. Jangan seperti channelnya Ustadz Adi Hidayat, bahas Bible tapi nggak ada orang Kristennya. Kasihan jamaahnya dibodoh-bodohi ya, kasihan. Kalau di tempat saya kasih kesempatan Muslimnya langsung supaya mereka datang memberikan jawaban, membantah apa yang saya katakan. Yuk, silakan ya, yang Muslim. Akang Adin. Silakan Akang Adin. Oh. Syafri. Oh, ini sudah pernah naik sebentar. Kita kasih naik ada Agape Musik.
Saya sudah bilang tadi nih yang muslim yang saya undang masuk, tapi nggak tahu ini Agape Musik ini naik kenapa? Agape muslim bang? Ya, shalom bang. Kepencet. Maaf ya bang ya. Oke, saya turunkan lagi ya. Saya turunkan ya. Teman-teman, tolong ya teman-teman ya. Kalau Anda lihat HP Anda mengajukan permintaan naik, ditarik permintaan Anda ya. Kalau Anda bukan muslim ya teman-teman ya. Tolong kerjasamanya teman-teman. Tolong ya. Kita kasih naik dia. Ada Arif SA. Ya, selamat malam Arif SA. Arif? Ya, malam-malam. Ya, silakan Bang Arif. Nyalakan kamera Anda. Saya kirim itu permintaan di layar Anda. Silakan diterima. Maaf bang. Saya Kristen bang. Kristen, tapi nama Anda Arif. Iya bang, iya. Udah dari lahir Kristen atau bagaimana Bang? Dari lahir Kang. Sunarto Arif Sura. Oke, saya turunkan dulu ya Bang Arif ya. Saya turunkan dulu. Sekali lagi teman-teman, tolong ya. Kalau Anda Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong teman-teman. Oke. Kita kasih naik ini ada, aduh ini siapa namanya ini? Ini tidak ada namanya, cuma tanda tanya ini. Ya, halo tanda tanya. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo? Akang Adin. Ya, silakan Akang Adin. Ya, Akang Adin. Halo, assalamualaikum. Ya, Muslim Bang. Assalamualaikum. Bang, nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non Muslim. Boleh lah. Gimana? Boleh kalau menurut agama saya boleh. Oh boleh. Oke, sebentar ya Bang ya. Anda ini kan Islam, tapi disayangkan Anda tidak mengerti agama Islam. Teman-teman jangan bosan-bosan ya mengajar orang Islam ya. Jangan bosan-bosan kita. Oke, tadi Anda bilang sabar bang. Tadi Anda bilang boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Boleh, kepada kambing juga boleh mengucapkan salam. Boleh. Oke, baik ya. Saya tunjukkan ya bang ya, ajaran Muhammad ya. Supaya Anda mengerti ajaran agama Islam. Saya tahu Anda masih Islam itu karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran Islam, agama Islam, pastilah Anda akan meninggalkannya dengan segera. Baik. Coba bang, baca dulu ini bang. Sebentar bang, baca dulu ini. Ngebrur bang, nggak kelihatan ngebrur. Oke, sebentar, sabar ya. Kita benarkan dulu. Oke, kelihatan sekarang? Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi. Abang Yahudi bukan? Dan Nasrani. Betul. Iya. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan maka persempitlah jalan mereka. Air Muslim. Nah, sekarang gimana? Masih mau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Nah. Bang, menurut ajaran agama Islam tadi Anda bilang kepada kambing pun nggak apa-apa, betul? Enggak. Sementara menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan, Bang? Harus mengucapkan salam, Bang. Buset. Pantesan Anda ini masih jadi orang Islam. Islam itu untuk bagaimana, Bang? Menurut Muhammad, kalau Anda ketemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sekarang kan bukan zamannya lagi, Bang. Bukan zamannya lagi. Toleransi. Berarti ajaran Muhammad tidak pantas lagi untuk ditiru. Dipakai ibaratnya kayak kalau dipakai kita... ya harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih, kunaon sih, aduh. Itu maksudnya sunnah, Bang. Kalau
Mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu Kecuali dengan muslim, non muslim boleh mengucapkan salam. Mau mengucapkan salam boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Berarti ajaran Muhammad tidak perlu dilaksanakan, betul? Bukan tidak perlu disanakan. Ini gimana sih? Bang, kalau kata Muhammad boleh nggak berteman dengan orang-orang non muslim? Boleh. Boleh. Baik, kita tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Hadisnya, nih. Aduh, gimana sih? Aduh. Saya tunjukkan dan tolong nanti Anda baca ya. Nih. Saya akan tunjukkan. Abang coba masuk Islam dulu biar tahu. Nih. Lihat ya, saya bacakan. Saya balikkan lagi kamera saya. Anda ini masih jadi orang Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Oke nih. Coba. Ngebrur bang, ngebrur. Oke, ini sudah nih. Ya, dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, apa katanya? Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus? Dan jangan pula orang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Iya, ini ajaran Islam, Bang. Gimana Anda itu? Abang sebenarnya nggak tahu tentang. Kok nggak tahu gimana? Ini saya tunjukin dalil-dalilnya. Menurut Muhammad, Anda itu kalau mau jadi pengikut Muhammad, jangan kamu berteman dengan orang yang non-muslim. Bahkan makananmu itu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, orang Hindu, tidak boleh memakan makananmu mereka karena mereka bukan orang yang bertakwa, betul? Itu masuknya sunnah bang. Waduh. Bukan masalah. Coba kata janganlah ini perintah nggak ini? Janganlah kamu berteman, ini perintah nggak? Bukan perintah, itu hanya pemberitahuan. Bukan perintah katanya. Oh, berarti kalau jangan mencuri, berarti itu bukan perintah ya? Bukan, itu bukan pemberitahuan. perintah. Pantes Anda masih jadi orang Islam. Bang, gini. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, apa kata Yesus, Bang? Ini ajaran Yesus, Bang. Ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Ya, gimana? Apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu saja, lantas apa bedanya? Apa kelebihanmu? Bukankah mereka para penjahat-penjahat itu juga mereka saling mengasihi kepada sesamanya? Terus? Beda kan? Beda jauh. Kata Yesus, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda. Tetapi apa yang diajarkan Muhammad? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Makananmu jangan dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Betul? Betul, itu menurut hadis bang. Iya, makanya saya bilang, Bang, beda jauh ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Jauh. Beda jauh lah bang. Iya, makanya kenapa Anda gini Bang, saya mengundang Anda untuk mengikuti Yesus Bang, jangan ngikutin Muhammad. Betul? Coba yakinkan saya agar bisa menjadi pengikut Yesus. Apa tuh suatu keyakinannya bang? Begini, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar ya Bang ya. Panjang lebar tadi kita bicara. Di hati nuranimu, kamu pasti mengiyakan. Masa sih makanan saya nggak boleh dimakan oleh orang lain? Masa hanya orang Muslim? Pelan-pelan Bang. Apa kata Yesus Bang? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa kelebihanmu? Jadi yang diajarkan oleh Yesus adalah supaya kita ini mengasihi bukan kepada hanya orang yang mengasihi kita saja,
Yesus mengajarkan supaya apa? Supaya kejahatan itu dikalahkan oleh kebaikan. Ya, betul. Nah, dan hati nuranimu seia sekata pasti betul ini ajaran Yesus ini. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara Anda kenapa masih nekat ngikutin Muhammad yang ada di kuburan? Kenapa? Kalau Yesus kan digantung, Bang. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau ada orang Kristen, dia memiliki iman sampai sekarang Yesus meninggal di kuburan. Ya, sampai hari ini Yesus masih ada di kuburan menjadi mayat. Saya akan meninggalkan agama Kristen. Buat apa saya jadi orang Kristen? Buat apa? Untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa jadi kalau saya jadi pengikut Yesus? Kalau Yesus sampai sekarang masih ada di kuburan, saya nggak beda jauh dengan Anda. Tetapi ini Bang, kekristenan, dengarkan Bang, kekristenan, Yesus bangkit naik ke surga. Dan dia akan datang kembali, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam agama Islam pun Anda meyakini bahwasanya Isa akan datang kembali, betul? Betul, di hari akhir. Iya. Terus kenapa Anda malah mengikuti Muhammad yang ada dalam kubur? Mengikuti ajarannya, Bang, bukan mengikuti orangnya. Oke, sekarang saya tanya. Apakah sosok Muhammad sekarang sudah berhenti jadi pemimpin orang Islam? Dia pemimpin. Bang, coba simak pertanyaan saya ya. Apakah sampai hari ini Muhammad masih pemimpin orang Islam? Sudah enggak. Sudah enggak lagi. Berarti udah pensiun. Muhammad jadi pemimpin orang Islam. Bukan pensiun, wafat. Karena dia udah meninggal. Cuman ajaran dia itu masih menyeluruh. Enggak, sekarang begini. Muhammad masih pemimpin orang Islam enggak sampai sekarang? Masih jadi panutan orang Islam, Bang. Masih pemimpin orang Islam enggak? Masih. Jadi panutan orang Islam. Oke. Muhammad sudah meninggal, betul? Sudah. Berarti orang Islam dipimpin oleh orang mati, betul? Bukan begitu, Bang. Nah. Ini bagaimana ini logika Anda ini, Bang? Muhammad sampai sekarang masih menjadi pemimpin umat Islam, betul? Ya, betul. Betul. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Berarti yang memimpin orang Islam adalah orang yang meninggal dalam kubur, betul? Ya, betul. Nah iya, makanya saya bilang, kenapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Itu mah ajarannya tetap hidup, Bang. Orangnya meskipun sudah mati, tapi ajarannya tetap hidup. Artinya Anda dipimpin oleh orang meninggal dalam kubur, betul? Oke, saya sebagai orang Kristen, saya mengundang Anda untuk mengganti yang memimpinmu, yang menuntunmu, yang mengajarimu dari Muhammad menjadi Yesus. Ganti. Tapi saya ragu, Bang, ke Yesus, Bang. Ya karena Anda belum belajar. Kenapa Anda masih ragu? Karena Anda tidak mau melepaskan Muhammad. Sampai sekarang Anda tidak mau. Gini Bang, kenapa Anda tidak mau membuka jalan, membuka pikiran, membuka diri untuk menerima Yesus? Karena di hatimu masih bertahta seseorang yang bernama Muhammad. Enggak, kalau ada sesuatu yang bisa meyakinkan hati saya untuk pindah agama, saya pindah, Bang. Oke, sekarang saya tanya, siapakah yang bertahta, yang berdaulat, yang ada di hatimu, yang mengendalikan kamu? Siapa? Kalau hati nggak ada yang mengendalikan, Bang, tapi maksudnya harus ada sesuatu yang meyakinkan gitu. Gini, Anda pagi-pagi ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, terus hembus-hembuskan, betul nggak? Itu ambil wudhu, cuci tangan. Ya, Anda melakukan itu, betul nggak? Melakukan, ada bacanya, Bang. Siapa yang bikin Anda supaya Anda berbuat seperti itu? Kenapa Anda kok begitu? Siapa yang mengendalikan Anda berbuat begitu? Itu ajaran Nabi Muhammad, Bang. Iya, Muhammad.
Karena Muhammad lah makanya Anda jadi seperti itu. Tahu nggak Anda kata Muhammad? Sebentar Bang, sebentar. Gini ya. Yesus tidak pernah mengajari orang ambil air, sedot air 3 kali ke hidung. Nggak ada Yesus ngajarin kayak begituan itu. Coba enggak sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya dulu, itu manfaatnya apa sih kayak begitu-gitu? Manfaatnya apa? Menyucikan diri, Bang. Menyucikan diri. Mana dalilnya menyucikan diri? Menyucikan diri. Salah, Bang. Kata Muhammad, karena setan itu bermalam di hidungmu tadi malam. Betul? Nah, nggak tahu, Bang. Nah, saya nggak pernah baca. Oke lah, jangan banyak-banyak. Karena Anda banyak tidak tahunya, saya berpesan kepada Anda ini. Pesan. Kalau selama ini Anda beragama hanya ikut-ikutan, kalau selama ini Anda hanya ngikut-ngikut saja, Ustadz bilang begini Anda ikut-ikutan, sekali ini tolong Anda cari tahu, Anda teliti, Anda pelajari. Ya. Coba, itu saja, jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang nanti tambah berat ya. Itu saja pesan saya. Nanti kalau Anda sudah mengetahui bahwa yang saya katakan itu semuanya benar, buka hatimu, buka pikiranmu untuk datang kepada Yesus ya. Seperti itu. Jangan banyak-banyak. Banyak-banyak pun nanti Anda makin berat nanti. Ayo sekali lagi ya teman-teman muslim ya. Tuh, mohon maaf nih teman-temannya, saya agak sedikit tenggorokan, agak sedikit berdahak, mohon maaf. Ya, teman-teman muslim, silakan kalau naik kemari, tolong ya. Paling tidak Anda itu telah mempelajari agama Anda, ya. Jangan Anda tidak punya pengetahuan apa-apa, lalu Anda nekat aja naik ke sini, ya. Yuk. Oh ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, mari teman-teman support, dukung Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar, atau tuliskan Tuhan Yesus, baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara, sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus dahsyat.
atau Tuhan Yesus Juru Selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara